Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustiara dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya review kemarin yang berjudul Ekonomi Kerakyatan sebagai Paradigma dan Strategi Baru dalam Pembangunan Indonesia. Yang pertama, pengertian dari paradigma. Paradigma adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir, sedangkan pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan dengan tata nilai yang baik dan atau nilai yang lebih maju. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai 4 kedudukan. Yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa-jiwa bangsa. Yang ketiga, moral bangsa Indonesia. Yang keempat, dasar negara Republik Indonesia. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Sasaran ekonomi kerakyatan yang pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan layak bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir, miskin, dan anak terlantar. Yang ketiga, terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat Indonesia. Prinsip dasar ekonomi kerakyatan ada 3. Yang pertama, perekonomian disusun secara bersama. Yang kedua, cabang-cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, mengembangkan koperasi. Yang kedua, mengembangkan BUMN. Dan yang terakhir, memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. 3. Selanjutnya, pilar-pilar ekonomi kerakyatan. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang ketiga, mekanisme alokasi. Dan yang keempat, pemerataan penguasaan faktor produksi. Yang terakhir, pola hubungan produksi kemitraan. Keunggulan dari ekonomi kerakyatan. Yang pertama, terlindunginya rakyat dari persaingan yang tidak seimbang. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Yang keempat, menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal besar dengan masyarakat. Selanjutnya, kelemahan dari ekonomi kerakyatan yaitu kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi dengan masyarakat banyak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.